Ini gue setirnya udah gerak sendiri. Yoi, gokil ya men. Gerak sendiri, tapi kalian tetap harus mengoperasikan pedal rem sama pedal gas ya buat ngaturnya biar kagak nubruk. Nah ini semuanya bekerja nih, sensor-sensornya nih 360 derajat, terus ada kamera juga ngebantu, dan yang pasti setirnya udah nyantai sih udah. Biar dia sendiri aja lah. Kayak gitu. Oke. Sip. Selesai. Kalian kalau misalnya ngebayangin cewek itu blasteran Jepang sama Perancis pasti cantik ya. Dan kalau mobil ini adalah cewek pasti juga bakalan cantik karena mobil ini blasteran antara Jepang dan juga Perancis. Inilah dia Renault Lengos. Renault Keles. Renault Keles bukan. Renault Koleos. Oke, inilah dia. Semoga dia secantik cewek-cewek blasteran dari Jepang dan juga Perancis. Mau tahu seperti apa? Cari jawabannya di video ini. Bram bram bram. Nah, kenapa tadi gue bilang mobil ini blasteran antara Jepang sama Perancis? Karena memang secara platform mobil ini sama kayak Nissan X-Trail. Nah, kalau misalnya X-Trail itu buatan Jepang, dibikin ke Renault-Renaultan, dibikin ke Eropa-Eropaan, maka jadilah si Koleos ini. Karena memang pada dasarnya Nissan, terus Renault, juga Mitsubishi itu satu aliansi, jadi mereka bisa saling berbagi platform, dan versi Eropa dari Nissan X-Trail adalah Koleos ini. Jadi pertama kali kalau misalnya gue lihat ya dari di jalanan atau di foto-foto gitu, dia kayak compact, kayak kecil. Ternyata begitu gue ngeliat aslinya, ini gede banget men, gede banget dan lebar banget, dan walaupun dia tetap kelihatannya tuh gimana ya, kayak bongsor gitu. Dia punya panjang 4,6 meter, jadi memang panjang banget. Lebarnya 1,8, terus tingginya 1,6, dan dia punya ground clearance 210 mm. Ini juga dia udah pakai pelek 18 inci. Yang bannya ini masih pakai Nexen. Ukurannya 225 60, pelek 18. Nah, ini secara dimensi ini memang gede banget. Jadi pas dipakai pun juga berasa lebih lebar, tapi tetap enak di setir. Nanti gue ceritain pas lagi nyetir kayak gimana. Oke, sekarang kita bahas tampilannya, karena biasanya mobil Eropa, khususnya dari Prancis, itu begitu memperhatikan soal tampilan mobil. Walaupun kadang suka lebay, suka agak nyeleneh gitu ya. Tapi memang khas dari pabrikan-pabrikan Eropa adalah mereka selalu memperhatikan urusan detail dari tampilan mobilnya. Jadi kalau misalnya dibandingin sama X-Trail misalnya ya, X-Trail itu tampil lebih lebih kayak kesannya tuh agresif kayak gitu ya, walaupun ada futuristisnya. Sementara ini memang lebih cantik dan detail-detailnya juga lebih banyak. Mulai dari kap mesinnya, dia khas banget dari Renault, dibikin gembung dan ada garis-garis. Terus ini juga nongol gede ya logo Renault-nya. Untungnya ini minimalis juga. Jadi ini sama kayak Triber ya. Dari mulai lampu, terus grill dan logonya ini mirip-mirip lah. Jadi ciri khas dari wajah Renault. Tapi lampunya dia udah ada LED, terus udah gitu proyektornya juga dia pakai LED Pure Vision. Ini ada dua semuanya udah proyektor dan LED, kecuali fog lamp-nya yang masih bohlam. Dan di sini juga ini lampu ininya, aduh keren banget ya. Jadi niat gitu ya. Sebenarnya lampu dan grillnya udah bagus, tapi dia tetap masih pakai aksen seperti ini nih, L kayak gini. Yang sebenarnya ini nggak umum ada di bagian wajah mobil, tapi dipakai di sini dan hasilnya oke lah, not bad, dan memang jadi ciri khas banget mobil Eropa. Terus bagian samping, oke, nah di bagian sampingnya dia juga nggak sepolos Nissan X-Trail, tapi ada beberapa ornamen-ornamen sama detail-detail yang bikin dia jadi lebih Eropa ya. Contohnya paling kelihatan adalah ini. Jadi dari lampu ini ada chrome
yang kalau di mobil Jepang mungkin jadi norak, tapi di sini enggak, entah kenapa lah, gue juga nggak ngerti. Terus di sini kayak ada semacam sirip, walaupun ini palsu, nggak bolong, tapi setidaknya buat aksen biar bagian sampingnya nggak monoton. Spionnya udah ada LED dan juga sini ada sensornya. Terus di sini standar lah ya, ada side skate dan juga aksen ini biar bisa lebih berkesan mahal. Terus ada roof rail. Nah, gue suka karakter dari bagian belakangnya tuh di sini ya, khususnya bagian sininya tuh gue kayak ngeliat SUV Mercy sebenarnya ya, lebih ngeliat seperti itu. Jadi nggak seperti kayak X-Trail yang cenderung lebih tajam, ini enggak. Dan di sini tuh dibikin bahunya lebih kayak berotot kayak gitu. Baru masuk ke bagian belakang. Nah, di bagian belakangnya juga sebenarnya dia lebih rame, lebih agresif dari X-Trail yang cuma begitu doang tuh ya. Lampunya juga sebenarnya gaya-gaya desain main aman ala Jepang lah. Sementara Koleos dia lampunya dibikin lebih horizontal dan panjang sampai ke bagian tengah, yang dimana situ ada logo Renault dan juga di bawahnya ada tulisan Koleos. Nah, tampang kayak gini tuh sebenarnya cukup oke lah, cukup oke. Dan nggak kelihatan keramaian ya, pas aja gitu. Walaupun misalnya di bagian bumpernya dia ada krom-kroman kayak gitu, tapi gue nggak ngelihat ada suatu kealayan sih. Ini bagus banget dan memang bisa ngangkat nuansa mewah dari mobil yang udah katanya dari Eropa ini. Nah, ini bagian kabinnya. Jadi dengan mobil sepanjang 4,6 meter ini, dia cuma ada 2 baris jadi 5 penumpang. Itu pasti bakalan lega banget, terutama di bagian kedua. Tapi kita cobain di depan dulu deh. Nah, ini dia. Pertama, setirnya udah kulit. Jahit-jahitannya hitam, sayangnya dimerahin juga cakep sih sebenarnya. Ini logo Renault. Ya ini setirnya bener-bener kelihatan mewah sih. Tombol-tombol sini juga lengkap. Bahkan kalau misalnya kurang lengkap yang ada di sini, di bagian di balik setirnya ada tombol-tombol juga buat pengaturan audio. Ini unik sih, jarang ada di mobil-mobil lain. Dia taruh bikin tuas sendiri di sini nih. Ada buat ngatur-ngatur volume, terus buat telepon, bahkan buat scrolling nyari channel radio pun dia bisa ada scrollingnya di sini, di tombol-tombol di sini. Sementara di bagian sana sininya ada tombol buat buka elektrik bagasi belakang. Nah, dan hampir semua bagian di kabin ini empuk-empuk materialnya. Ini walaupun kayak plastik murah, tapi sebenarnya ini soft touch, ini juga soft touch, dan ini woi di bagian tengah ada audio yang di sini kasih emblem Bose, mewah banget. Walaupun suaranya ya menurut gua biasa aja ya, nggak semenggelegar mereknya ya. Terus yang bikin kelihatan kabinnya lebih berasa mewah dan futuristis adalah bagian tengahnya pasti ya kan. Ini agak ke Tesla-Teslaan atau mungkin juga agak ke wuling-wulingan, wuling almas. Jadi dia layarnya tuh vertikal dibikinnya ya, gede gini. Dan masih menyisakan tombol-tombol fisik nih buat puter-puteran, buat pencet-pencetan, hazard, bahkan central lock-nya pun ini juga masih tombol-tombol fisik. Tapi ada juga tombol-tombol yang nggak bisa dirasain gitu ya. Cuman ada kayak indikator-indikatornya aja. Dan ini cukup lengkap, ada teknologinya itu Airlink ya, dia bisa terkoneksi sama banyak hal ya, handphone udah pasti, telepon juga udah bisa, voice command, bahkan Android Auto sama Apple CarPlay pun katanya juga udah bisa di sini. Pokoknya semua, bahkan integrasi sama Maps pun udah ada di layar ini ya. Sama kalau misalnya parkir, dia ada kamera belakang, juga ada asisnya. Jadi memang cukup berguna juga nih layar vertikal yang gede yang bikin, selain bikin tampilannya jadi lebih bagus, lebih futuristis gitu ya, tapi juga fungsinya nggak kalah sama tampilannya. Di bagian bawahnya ada tombol eco, terus ini ada soket-soket juga, tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisinya ada PRMD dan ada manual, dia CVT 7 speed. Rem parkirnya udah elektrik juga, dan ini kayaknya buat pengaturan di MID. Nah, bagian MID-nya ini juga gue suka. Sebenarnya secara desain, secara tampilan dia biasa aja sebenarnya, tapi ada nuansa hijaunya ini yang bikin adem. Jadi lo kalau nyetir tuh enak gitu ya, ngeliat itu nggak ini, biasanya kan merah, orange gitu, ini hijau tuh kayaknya tenang banget gitu ya. Yalah, lo punya mobil kayak gini mau udah nggak usah mikirin ngeliat MID buat bensin gitu kali ya. Jadi nyetir memang tenang. Nah, inilah bagian kabinnya kayak gini. Posisi duduknya juga ya standar SUV sih sebenarnya menurut gue ya, istimewa banget juga enggak enak juga sama sekali, enggak, memang enak lah. Ini udah kulit,
Walaupun gue agak kurang suka warnanya coklat, kenapa nggak dibikin hitam aja biar lebih berkelas juga gitu ya. Ini sandaran tangannya juga dia tetap empuk juga, dan pengaturan kursinya udah elektrik, sementara setirnya dia bisa teleskopik naik turun pastilah. Nah, bagian depan itu kira-kira kayak gini. Terus di sini ada indikator buat seat belt, terus ini juga udah pakai auto dimming si spionnya, dan di sini ada panoramik yang gede banget. Jadi bikin nuansa kabin juga bakal lebih atraktif, apalagi kalau duduk di belakang. Ayo kita cobain duduk di belakang. Oke, nah ini suasana di baris kedua memang lega men. Seperti dugaan gua, karena ini harusnya bisa 7 penumpang kayak X-Trail atau CR-V, tapi dia cuma 5 penumpang, dan alhasil baku banget. Alhasil dia punya space kabin yang lega, terutama di baris kedua ini. Udah gitu, barang juga di belakang aman sentosa karena gede banget di belakang, nanti kita lihat. Nah, ini bagian belakangnya tuh memang lega banget. Ini kursi dua-duanya, yang depan tuh emang dimundurin, dan dia masih bisa ya 3/4 jengkal lah. Ini mah udah cukup lumayan, kaki lo juga bisa ke belakang selonjoran. Paling ya kalau ada yang kurang, si lantainya nih kurang rata, nggak serata lantai Almas yang memang jadi lebih berasa lebih lega gitu karena rata ya. Di bagian tengahnya ada buat sirkulasi AC, terus ada dua soket buat ngecas USB. Di tengahnya 3,5 mm jack buat audio, sama soket lagi, tapi ini harus pakai converter. Intinya untuk ngecas di belakang tuh udah aman lah. Joknya juga kulit, dan ini ada sandaran tangannya juga, bisa buat 2 cup holder, dan kalau lipat ini ada sandaran kepala, jadi penumpang di tengah tuh tetap bisa aman ya. Cuma kalau misalnya ada kurangnya, ini joknya nggak bisa direbahin banget gitu sampai ke belakang karena terhalang sama spakbor. Jadi juga ini fixnya cuma segini nih. Sayang sih, harusnya bisa lebih rebah biar lebih nyantai gitu ya di kabin. Tapi ya kayak gini pun juga sebenarnya udah jauh lebih nyaman. Terutama nuansanya sih ya gue suka ya. Apalagi ada panoramik, jadi di sana tuh kayak gede. Di sini ada lampu buat detailnya, ini juga udah retract. Terus ada airbag, jadi selain di depan, di samping, di lutut, di sini banyak lah. Pokoknya kalau Eropa kan udah terkenal sama fitur keselamatannya ya. Ini bagian duduk di bangku baris kedua sih kayak gini. Oke lah, sama sekali tidak buruk, bahkan mengarah ke nyaman. Nah, sekarang kita mau bahas salah satu fitur yang paling berfaedah sebenarnya untuk mobil-mobil bongsor kayak gini. Karena kalian pasti mikir ya, ini parkirnya gimana ya kalau gede kayak gini. Tenang, nggak usah khawatir, karena di sini tuh di Koleos dia udah punya fitur namanya parking assistance. Jadi bisa nyetir sendiri. Makanya kita cobain ya kayak gimana ya. Pertama, pengoperasiannya dari sini. Nah, ini ada parking assistant. Kita klik dulu. Nah, ini buat isi parking. Nah, awalnya kita bisa pilih dulu jenis-jenisnya, ada angle-nya kayak gitu miring, ada bisa parkir biasa, ada paralel. Terus udah gitu untuk mengaktifkan ya, pertama pencet dulu nih tombol yang sini. Nah, udah ada indikator merah, dia langsung kayak gitu. Oke, terus kita maju aja biasa, biarkan sensornya untuk mencari lokasi parkir. Nanti di sini nih kita tinggal tentuin lampu sennya. Misalnya sen mau parkir di sebelah kiri ya, kita sennya ke kiri. Ntar dia suruh maju. Kalau misalnya ke kanan sama, dia tetap suruh maju. Nanti ketika maju, sensornya itu bakal ngebaca, di sensornya ini bakal ngebaca space parkir yang sesuai dengan lampu sen yang kita nyalain. Oke, kita cobain ya. Ini bisa bermanfaat apa enggak. Sekarang kita maju dulu, cari space parkir. Mudah-mudahan bisa ngebaca sensornya dengan cukup baik. Nah, kalau dia udah nemu space tadi, disuruh stop terus langsung pindahin ke gigi mundur. Oke, udah kayak gini, dah kita tinggal mengoperasikan gas sama remnya aja. Nah, ini gue setirnya udah gerak sendiri. Yoi, gokil ya men. Gerak sendiri, tapi kalian tetap harus mengoperasikan pedal rem sama pedal gas ya buat ngaturnya biar kagak nubruk. Nah, ini semuanya bekerja nih, sensor-sensornya nih 360 derajat, terus ada kamera juga ngebantu, dan ini yang pasti setirnya udah nyantai sih, udah biar dia sendiri aja lah kayak gitu. Oke, sip.
selesai. Jadi harusnya tidak ada masalah walaupun ini mobil bongsor untuk parkir di mana aja karena ada parkir otomatis. Oke, sekarang kita cobain jalan. Tadi gue bilang posisi duduk sih standar ya, kayak SUV. Tapi gue suka karena walaupun ini mobil bongsor, tapi visibilitas kanan, kiri, dan depan tuh enak banget. Belakang juga spion, ya aman lah ya. Nah, sekarang kita bahas soal mesinnya dulu. Dia pakai mesin 2500 cc, 4 silinder. Tenaganya itu 177 horsepower, 170 horsepower. Terus torsinya 260 Nm, ini tanpa turbo, 2500 cc. Gimana rasa mesinnya? Menurut gue ini mesin cakep lah, udah enak banget ya. Lo dipakai buat stop and go di kemacetan dan di jalan-jalan yang padat. Ini mobil enak banget. Walaupun bongsor sama sekali nggak kekurangan tenaga. Gitu juga kalau kecepatan tinggi dia kayak ngeloyor gitu. Enak banget lah pokoknya. Apalagi kan dia transmisinya CVT. Memang banyak orang yang protes CVT itu nggak cocok buat mobil-mobil yang butuh performa. Tapi kalau menurut gua untuk harian ya CVT itu udah jadi transmisi paling nyaman ya, paling nyaman. Udah gitu juga dia biasanya lebih ngincer ke efisiensi bahan bakar. Memang ini irit banget, men. 111, 112 average-nya ya di kemacetan. Untuk mobil sebesar ini bensin pula, itu menurut gua irit. Apalagi dia punya tenaga yang enak, jadi memang nggak kedodoran nih. Lu mau akselerasi mau apa, oke lah. CVT memang nggak seagresif transmisi biasa, atau bahkan mungkin kalau dibandingin sama X-Trail, ini mesinnya sama, lebih agresif X-Trail. Entah ini masalah settingan mesin atau memang Renault tuh sengaja bikin si Koleos ini jadi lebih punya karakter lembut ya. Jadi kesannya memang kayak mobil-mobil mahal biasanya dia juga lembut walaupun bertenaga. Nah yang gue rasain tuh kayak gitu. Jadi memang dia nggak seagresif X-Trail tapi tenaganya tetap ada, tetap ngisi gitu ya. Di Eropa jalanannya kosong mungkin, terus lurus-lurus gitu ya. Jadi memang mobil nggak perlu responsif. Sementara kalau di Indonesia ya itu memang wajib lah karena kita sering stop and go. Tapi secara umum gue suka banget sama mesinnya karena ini memang enak dan pas sama bodinya yang besar ini. Jadi sama sekali nggak kedodoran. Terus yang kedua kita ngomongin masalah handlingnya yang juga bangsat sih memang ya. Mobil Eropa tuh nggak bisa dibohongin. Lo emang kalau bikin rancang dari sasis, kaki segala macam untuk menciptakan satu handling yang nikmat itu mungkin Eropa masih lebih unggul sih ya. Seperti mobil inilah. Ini walaupun memang kelasnya dia udah 500 jutaan udah masuk kelas atas ya, tapi memang sebanding. Lo mau bandingin sama apa? Sama X-Trail lebih enak ini. Sama si RV sekalipun dalam beberapa hal lebih enak ini. Jadi gimana ya? Pertama dia suspensinya empuk. Dia nggak keras kayak si RV yang bergaya sport. Ini empuk banget, enak, tapi nggak limbung. Jadi memang dipakainya tuh lebih fun to drive. Kayak gue nyoba di tempat-tempat padat pun lo buat bermanuver-manuver ya, walaupun ini lebarnya 1,8 tapi lo nggak berasa seperti bawa mobil gede gitu. Enaknya kayak gitu. Dan ini handling oke lah, cukup oke banget. Kalau ada yang kurang sih menurut gue dari setir ya, setirnya enteng banget. Jadi nggak ada feedbacknya gitu, tapi untungnya pas lagi kenceng dia tetap berat gitu. Walaupun ya gitulah ya kali ya, entah emang supaya buat nyaman kali ya, tapi gue nggak kurang enak kayak gitu ya, feeling setirnya tuh kurang enak. Tapi kalau rem enak, diinjeknya empuk dan dia juga nggak ngagetin, nggak bikin tiba-tiba panic braking gitu, nggak. Jadi empuk pas lah gitu, jadi lo bisa lebih presisi dalam memperkirakan jarak sama sekitaran buat mengendalikan laju ya. Ya kira-kira kayak gitulah. Untuk urusan handling dan performa mesin sih sebenarnya ya udah nggak ada masalah sih sama mobil sekelas ini ya. Dan memang ciri khas dari Eropanya atau dari Renault-nya juga cukup berasa di Koleos ini. Kalau misalnya kalian nggak mikirin brand ya,
ya ini sih lebih oke sih menurut gue dibandingin CR-V atau X-Trail. Apalagi merek Renault kan juga nggak sembarangan ya, di Indonesia lah dia brand kecil gitu, tapi kalau di global oke kok, di balap aja dia oke kok, mesinnya cukup diperhitungkan dan masuk ke papan atas di F1 nih Renault. Oke. Gokil remnya. Oke, jadi setelah tadi kita coba-coba ya, memang sebenarnya gue suka banget sama handlingnya. Ini Eropa banget, Renault banget. Jadi walaupun ini mobil gede, tinggi, mungkin karena dia juga monokok ya, bukan leather frame, jadinya lebih enak gitu. Lo belok-belok, bahkan untuk manuver kenceng aja tuh badan kayak ngikut aja gitu, semua badan. Ini enak sih, enak banget ya. Jadi kalau secara keseluruhan sebenarnya secara fitur ini lengkap banget. Bahkan lo bisa parkir sendiri kayak gitu-gitu ya. Mesin cukup oke, dan konsumsi bahan bakarnya irit loh biar gimana pun. Fitur-fitur lengkap, mesinnya oke, handlingnya juara banget, dan kenyamanannya cukup oke lah. Palingnya kalau misalnya agak kurang ya karena brand. Nah makanya buat kalian-kalian yang nggak ngaruh gitu ya ketika beli mobil, itu nggak ngaruh sama brand, ini Koleos tuh bisa jadi temen untuk bertualang lah, enak banget sih menurut gua. Oke, sekian aja, semoga bermanfaat. Karena SUV Eropa ini juga harganya nggak murah. Ternyata Renault nggak cuma mobil-mobil murah isinya ya, ini pun 488 juta ya, mulai dari 488 juta ya, pokoknya kisaran 500 jutaan lah si SUV Eropa ini. Dan memang cukup worth it kalau dibandingin sama teman-teman sekelasnya si RV, X-Trail bahkan gitu ya. Gue sih sebenarnya lebih milih ini, terlepas dari mereknya apa gitu ya. Oke, kalau kalian juga punya opini silahkan komen di kolom komentar, dan nantikan video-video gue selanjutnya. Like, subscribe, dan jangan lupa sebar ke semuanya. Bye bye, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Blasteran Jepang Prancis pasti cantik, kayak Renault Koleos. Pas gini, gue bilang Renault Lengos, lo ngomong Renault Keles.